Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kita lanjut ya. Kalau kemarin kita belajar TWK CPNS 2026, kemarin kita belajar TKP ya. Kita belajar TKP dari soal nomor 1 sampai 20. Ini kita lanjut dari 21 sampai 45 ya. Jadi bagaimana nanti yang grup bimbel online yang tergabung ya, bahannya sudah saya kirim. Buat yang ingin menonton menambah ilmu juga diperbolehkan ya. Jadi yang grup bimbel online dan grup offline bahannya sudah ya. Nomor berikutnya ya, kemarin sampai sini ya. Nomor 20. Kita lanjutkan nomor 21 ya. Ya, seperti yang kemarin dijelaskan bahwa kita punya waktu 45 detik untuk mengerjakan setiap soal TKP ya. Silakan dijawab, silakan dikomen kalau bisa beserta alasannya. Nanti akan dijelaskan kenapa yang ini poinnya 5 dan 4. Ayo silakan dikomen. Ya, si Unkenal menjawab E. Ya, yang lain bagaimana? Silakan. Ya, ini kena pembatasan pula ini ya. Jadi selama 10 menit nggak tahu tiap kita mau online selalu pembatasan 10 menit. Kalau ada yang bisa bantu silakan di komen ya, biar yang lain bisa melihat ya. Oke, si Diani bagaimana? Ini siswa bimbel online kita ya. Oke, ini meningkatnya aksi kekerasan. Jadi kita lihat di sini di suatu negara menjadi tanda meningkatnya radikalisme di negara tersebut ya. Kita udah bahas kemarin mengenai radikalisme akan mengarah ke terorisme. Ini bisa kenapa terjadi ya kan? Ini biasanya doktrin dari kecil atau doktrin yang terus-menerus yang dia terima ya. Atau pada saat dia sedang bermain HP tidak ada yang memperhatikan, dia belajar otodidak gitu ya. Artinya dia jadi berimajinasi gitu ya. Radikalisme dapat dicegah jika masyarakat mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Ya. Solusi apa yang dilakukan di dunia pendidikan? Jadi dalam dunia pendidikan, untuk radikalisme itu, apa yang bisa dilakukan? Kalau kita lihat A, merekrut pengajar yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan memiliki pengalaman mengajar. Oke, ini kan memang kita kalau merekrut seorang guru ataupun
tenaga pengajar ya harus seperti itu. Tetapi kaitannya terhadap radikalisme di A ini nggak ada sama sekali. B. Berinovasi memberikan tugas kepada para siswa menggunakan media digital untuk mempresentasikan materi dan memperdalam materi. Ya, ini juga ya. Ini juga tidak ada kaitannya untuk mencegah. C. Ya. Sering memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa dan diberi ruang untuk saling berdiskusi dengan komunikatif yang asertif. Ya, ini bisa lah ya. D. Memperdalam ilmu pengetahuan dengan disiplin, mengikuti kelas, membaca buku, dan ikut berbagai kompetisi ilmiah. Ya, ini memang tugas kalau di pendidikan seperti ini ya. Tapi kalau ketika kita kaitkan dengan bagaimana untuk misalnya kita mencegah radikalisme, ya kurang ya. Membangun kurikulum untuk berpikir kritis. Ya, artinya setiap orang pengen, ini kenapa begini, kenapa begitu, kadang tidak terjawab ya. Mengajarkan literasi media dengan bijak. Ya, bagaimana menggunakan media sosial dan lain sebagainya, dan membentuk ekosistem yang nyaman untuk berpendapat dan berdiskusi. Kadang-kadang orang yang radikal itu karena tidak ada dia menyalurkan aspirasinya, ya, tidak ada ruang gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah diskusi ya, kata kuncinya diskusi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ento. Sedangkan untuk poin 4-nya itu ada di C, itu ya. Karena di sini juga ada kata diskusi. Jadi kuncinya di situ, ya. Kita memberi ruang bagi mereka gitu ya. Jadi kalau mereka nggak diberi ruang, mereka akan berpikir dengan imajinasinya gitu. Oke, sudah bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 45 detik. Oke, Pak, selama pelanggaran pasti penonton turun, setelah itu pasti akan naik lagi. Oke, terima kasih. Antenaun. Ya, silakan dijawab nomor 22. Pak, 5 detik ya, jangan lama-lama ini. Ya, Antenaun menjawab dodol, bagaimana dengan yang lain? Ya, ketika kita lihat di sini, kesenjangan ekonomi juga dapat menyuburkan radikalisme. Jadi latar belakang radikalisme itu kan kemarin sudah saya jelaskan, atau Abang jelaskan, bahwa radikalisme yang muncul itu akibat apa? Mungkin ya masa kecil dia, ya dia terkena masa kecil dia yang terdoktrin gitu. Kemudian dia pada saat kecil itu mengalami trauma dan lain sebagainya, atau dia melihat kondisi ekonomi yang sangat jomplang, dia berimajinasi tadi seperti pemikiran dia, kenapa negara seperti ini, kenapa pemerintah tidak peduli dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa menjelaskan ke dia karena tidak ada tadi ruang diskusi ya. Itu ya. Daerah-daerah rawan konflik disebabkan penguasaan sumber daya ekonomi oleh pemodal besar ya, atau kapitalis ya, misalnya di daerah pertambangan, lahan sengketa atau perkebunan. Tindakan mengatasi konflik di daerah agraria dapat dilakukan ya. Kaitannya dengan ini ya, konflik pertanahan, artinya ketika kita berbicara agraria. Di sini A merekomendasikan kebijakan sistemik dan berkelanjutan yang dapat diterapkan terutama oleh masyarakat setempat. Jadi ini kan apa namanya ya? Ini artinya setelah terjadi ya.
Ini setelah terjadi, ini kan pada saat terjadi sekarang bagaimana gitu. Langkah konkret ini betul langkahnya, tetapi ini kan setelah ini baru ini gitu tahapannya ya. Kalau di TKP itu kan seperti itu dia. B. Mengumpulkan data informasi, bernegosiasi dan menampung aspirasi dari tokoh masyarakat di daerah rawan konflik. Ya ini bisa lah ya. Ya, tapi kita lihat opsi yang lain. C. Menerapkan aspek tertib administrasi di tingkat desa hingga kecamatan di seluruh daerah rawan konflik. Ya ini nggak di daerah rawan konflik aja, di semua daerah juga ya. D. Melakukan rekonsiliasi dan mediasi yang membentuk pola diskusi, melakukan litigasi melalui jalur hukum dan perwasitan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Artinya rekonsiliasi kata perundangan. Artinya rekonsiliasi kata. Oh nanti kita buat gini lah setelah D ini tadi. Iya itu. Jadi untuk option 4-nya itu adalah di B ya. Ya di sini ada tokoh masyarakat. Itu dia ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau sudah kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Silakan 45 detik dijawab. Ya, apanya gimana ini Aaron? Iya. Oh, gimana TN Om? Oh ya. Iya, siapa tadi? Pak yang sebelumnya jawaban tadi lag. Oke, kita mundurkan. Si Lionel ya, yang TN tadi udah pengumuman, aduh, dia sedih dia nggak masuk ya. Ditunggu-tunggu. Ya, loh ini kok dibatasi lagi nih? Dibatasi terus ini, aduh. Pembatasan aja lah nih. Oke, lanjut ya. Ini tadi ya nomor 23. Lanjut kita. Ya, silakan dijawab ya. Ya, ada yang bisa jawab ini?
Oke ya, jadi Anda adalah seorang pegawai tetap BUMN yang bertugas sebagai pegawai dalam kereta jarak jauh untuk mengimbau para penumpang untuk tidak merokok. Iya, tidak merokok. Ternyata, ya, ternyata di sini ditemui ada salah satu penumpang yang merokok di dalam toilet kereta. Bagaimana tindakan Anda? Sudah ditemukan ya? Iya. A. Mendokumentasikan bekas rokok yang dibuang. B. Mengumpulkan bukti dahulu dari laporan yang dapat untuk memastikan tidak ada kesalahan informasi. C. Meminta salah satu anggota keluarga untuk menegurnya baik-baik. D. Menegur dan menurunkan penumpang di stasiun terdekat. E. Memberikan sanksi tertulis kepada penumpang tersebut untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Jadi kalau di kereta api itu sangat tegas. Tidak ada, ya untuk kali ini saya maafkan, untuk lain kali tidak. Tidak ada, di kereta api itu tegas ya. Langsung diturunkan di stasiun berikutnya. Menegur. Itu ya. Jadi nggak ada memberikan sanksi tertulis kepada penumpang kalau nanti lain kali apa gitu, enggak ya, langsung supaya menimbulkan efek jerah bagi penumpang yang merokok di kereta api. Untuk jawaban yang poin 4-nya ada di B ya, jadi dia mengumpulkan bukti dulu ya. Itu yang untuk nomor 23 ya, di sini diperlukan ketegasan ya. Oke, lanjut untuk berikutnya nomor 24 ya, silakan. Pak 45 detik ya, silakan. Ya, jadi kalau seperti soal nomor 24 ini, Randi merupakan seorang voice over pemula yang baru memulai karirnya. Proyeknya pertama sebagai voice over iklan di salah satu platform musik dengan durasi 15 detik. Bagaimana performa pertamanya dinilai baik? Ya, supaya ya yang pasti latihan dan lain sebagainya ya, supaya performa dinilai baik. A. Meminta feedback dari orang-orang terdekat dari hasil latihannya dan mendokumentasikan untuk direview hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Bisa ya. B. Survei dengan telusur secara mandiri iklan-iklan sejenis untuk dijadikan bahan latihan. Kurang ya. C. Menuliskan poin-poin penting setiap kali rapat membahas konsep iklan yang akan diproduksi untuk memastikan latihan sesuai dengan poin tersebut. Waduh, kurang ya, ini supaya performanya gitu loh. Dia kan sebagai voice over ya, atau pengisi suara ya, gitu ya. D. Berdiskusi dengan manajer iklan tersebut untuk merencanakan konsep narasi. Ya, ini umum ya kan, umum ini. Iya. E. Membaca naskah dengan seksama, berlatih dan menjaga kesehatan suaranya terutama saat hari rekaman. Iya, ini yang perlu dijaga. Ya. Kadang-kadang kita terlalu latihan yang gimana, begitu di hari hanya suaranya kadang habis gitu ya kan. Ya, mau seperti itu. Jadi membaca naskah dengan seksama, berlatih, ya, dan menjaga kesehatan suara terutama saat rekaman. Jadi untuk poin 4-nya ini ya, feedback artinya latihan didokumentasikan, oh ini yang kurang untuk direview sehingga mendapatkan pada akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu ya jawabannya ya. Untuk nomor 24. Lanjut kita nomor 25. Ya, unkenaun yang A itu poinnya 4 ya, yang poinnya 5 itu E ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, 45 detik ya, jangan lama-lama ya.
Ya, untuk jawaban 25 ini bagaimana? Ya, di sini katanya Halimah ditunjuk menjadi seorang manajer keuangan. Perseroan terbatas tersebut belum pernah ada manajer keuangan perempuan. Kondisi tersebut tidak serta-merta mulus untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaannya dalam bidang keuangan. Karena ada beberapa pegawai yang meragukan kemampuannya. Bagaimana Hajah Halimah? Artinya orang yang dipercaya untuk di situ. Ya, A sering berdiskusi dengan pimpinan PT untuk meningkatkan personal branding dan meyakinkan pegawai lainnya. Oke, boleh ya kan. Terus B, bersifat hangat dengan tim. Ya, bersifat hangat dengan tim, profesional dan tegas ketika bekerja dan melibatkan tim untuk mengambil keputusan bersama. Boleh ya. C, mengikuti kursus pelatihan yang meningkatkan bagian skill yang sempat diragukan oleh beberapa pegawai. Ya, berarti dia tidak kompeten ya. Berarti ini bukan ya. Transparan dengan semua rekan kerja dan berani menawarkan bantuan jika ada rekan kerja yang membutuhkan. Ya, itulah mungkin yang bisa dia jual ya misalnya ya. Meyakinkan pada mereka yang meragukan kemampuannya dengan lebih gigih bekerja secara independen hingga menghasilkan prestasi. Ya, independen ini kan sendiri berarti bekerjanya, tidak dengan tim ya. Ya, sendiri ya. Jadi B ya, dia diragukan, dia harus supel ya, dia harus terbuka, bersikap hangat dengan tim, profesional ya, walaupun dia profesionalnya dia memang dipilih kan, terlepas dia laki-laki dan perempuan, dan melibatkan tim, dilibatkannya timnya untuk mengambil keputusan. Jadi yang lain itu merasa lebih dihargai. Jadi jawaban yang poinnya 5 itu adalah B, sedangkan yang poin 4 itu ada di D ya, itu dia. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, hari ini kita sampai 30 soal saja ya. Sorry, sampai nomor 30 ya. Ya, Ayu senang bekerja sebagai penulis artikel di website luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris. Setiap kali akan memproduksi tulisan, ia diberi format tertentu dan ia perlu saling berkirim email dengan editor. Jika ada revisi dari editor, apa yang harus Ayu lakukan? Ya, jadi sering berkirim email, ya kan? A, membaca dengan seksama apa saja yang perlu direvisi dan membandingkan. Ya, itu artinya iya juga ya. Tapi kan di sini kan eh, apa namanya? Iya, artinya dia kan sering berkirim email itu nggak dapat. B, membuat outline atau kerangka tulisan untuk memproduksi karya tulisan selanjutnya. C, cepat merespon email tersebut, membaca dengan detail apa saja yang perlu direvisi dan berdiskusi jika diperlukan. Jadi yang paling tepat itu C ya, karena dia email kan kita harus cek-cek ya, dan cepat direspon, membaca dengan detail ya, apa yang saja yang perlu direvisi dan berdiskusi jika diperlukan. Ya, itu yang pertama kan harus sering dicek-cek karena kan via email ya kan. Jadi jawabannya C. Untuk poin yang 5, poin 4-nya yang mana coba? D. Evaluasi hasil tulisan sebelumnya bahkan sebelum mendapatkan email dari editor. Jadi sebelum dikabari sama editor dia sudah kira-kira ini ada yang kurang, ini ada yang kurang itu ya. Jadi poinnya yang 4 itu ada di D ya. Itu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 27. Sorry, 27. Ya, Wendy, yang 4 itu yang apa tadi ya? Yang D.
Lanjut 27. Sampai 5 detik ya. Ya, si Windy jawab E. Udah ternyata dengar misalnya nggak aktif pula ini. Ya, untuk yang jawaban ini menjelang hari raya biasanya banyak orang yang membersihkan dan memperindah rumahnya. Margi sudah biasa menjadi pekerja lepas untuk menyetir mobil dan atau membersihkan rumah beberapa orang kenalannya. Lalu ia dikontak oleh rekan lamanya untuk membersihkan rumahnya serta menjadi sopir untuk mudik hari raya. Apa yang harus dilakukan Margi supaya dapat menyelesaikannya dengan baik? Jadi dia sopir dan pembersih rumah. Misalnya A ini menanyakan dengan detail keuntungan apa saja yang didapatkan. Wah, ini enggak lah ya. B memberikan jawabannya di kemudian hari untuk ia pikirkan dahulu mengenai beban kerjanya. Padahal itu sudah memang kerjaan dia gitu ya. C sepakat dengan bernegosiasi untuk memberikan upah sebagian di awal sebagai jaminan. Wah. D mengajak rekan lain untuk bekerja membantunya di bagian pekerjaan bersihkan rumah supaya lebih cepat. E menyanggupi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya, mengerjakannya sebaik mungkin dan menjaga kesehatan untuk perjalanan mudik tersebut. Jadi yang paling mungkin jawabnya Ento ya. Sedangkan untuk poin 4-nya itu ada di sini ya. Seandainya dia tidak sanggup, iya, dia mengajak orang lain gitu ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Kita sampai nomor 30 aja ini ya. Kalau bisa naruh HP entah kemana-mana. Makanya hilang HP-nya. Nggak aktif lagi, lobet lagi. Wah, kalau apa Wak, semprotkan Wak. Semprotkan Wak. Di apa ada semprot yang semprot itu? Tahun ya, artinya bagaimana dia untuk mencapai cita-citanya? A. Meminta bantuan rekan yang sudah berhasil masuk kampus terbaik negeri untuk mengajarinya belajar. Bisa ya. B. Membuat jadwal yang terstruktur sambil menargetkan terpenuhinya syarat yang diminta kampus tersebut dengan berstrategi. C. Bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang. Waduh, ini kan nggak, dia kan yang penting lulus ya. Dia nggak memikirkan nggak ada uang di sini ya, cerita dia ya. D. Mengikuti berbagai kursus gratis berbayar. Ya. E. Menargetkan untuk bekerja. Jadi yang paling tepat ini jawabannya ini ya. Dia harus membuat jadwal. Ini yang paling tepat untuk pilihan 4 itu ada di A ya. Itu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Windy jawabnya itu yang paling tepat bola ya. Lanjut nomor 29.
Ya, di sini suatu PT memberikan beasiswa bagi pegawainya untuk menjadi calon kandidat melanjutkan studi S2 ya di luar negeri dengan mensyaratkan mereka membuat proposal dan mempresentasikan di depan para juri. Jika lolos proses wawancara, calon kandidat yang sudah masuk pilihan dapat membuat proposal yang lebih berkualitas. Perseroan terbatas tersebut dapat mana nih? Ya. A. Mendelegasikan tugas kepada seorang pegawai untuk membuat rangkuman materi. B. Memberikan dana kepada mereka untuk mengikuti pelatihan. C. Memberikan kesempatan beberapa finalis untuk berkonsultasi langsung dengan pimpinan. D. Melakukan pendampingan masing-masing finalis dari pegawai yang sudah lebih dahulu lulus dari kampus luar negeri sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi jawabannya yang paling memungkinkan itu adalah D. Untuk poin 4-nya itu ada di B ya. Oke, untuk soal terakhir silakan ini. Ya, di sini sampah polimer masih menjadi ya. Polimer itu kayak plastik-plastik yang sampai ratusan ribuan tahun dia baru terurai ya. Menjadi suatu masalah yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia harus diatasi. Apalagi dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Lalu Anda bergabung dengan komunitas pencinta lingkungan dan mengunjungi suatu daerah yang sangat banyak sampahnya di sungai hingga terlihat padat karena sampahnya. Apa yang harus Anda lakukan? Anda volunteer atau komunitas di situ. A. Bekerja sama dengan PT Polimer yang bersedia menerima sampah polimer yang masih bisa diolah. Oke, ini boleh ya? Ya. B. Usul ke komunitas untuk membersihkannya bersama, bekerja sama dengan pabrik yang mau menyortirnya dan mengubah sampah polimer menjadi furnitur yang awet. Oke, boleh ya? C. Membentuk tim tertentu. Waduh, ngapain bentuk tim tertentu sementara kita sudah komunitas ya. D. Memasang papan pengumuman. Ya, ini kan tindakan seterusnya ya, setelah yang pertama gitu ya. Menentukan jadwal Anda. Wah, jadi jawab paling tepat itu usul ke komunitas karena itu adalah komunitas, kemudian membersihkannya bersama, bekerja sama dengan pabrik yang mau ya menyortirnya kan. Mereka butuh gitu ya dan mengubah menjadi furnitur yang awet. Kemudian untuk poin 4-nya ada di A ya. Oke, sekian kita untuk hari ini, nanti kita jadwalkan di hari Jumat, Sabtu, Minggu depan ya. Mengenai jadwalnya nanti jamnya lihat di story ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.